Madinah Al-Munawwarah selalu memiliki cara tersendiri untuk memeluk jiwa-jiwa yang haus akan ketenangan. Namun, pada hari-hari itu, angin yang berhembus di antara sela-sela pelepah kurma tidak lagi membawa aroma ketentraman yang biasa. Ada sesuatu yang berat menggantung di cakrawala. Sesuatu yang membuat burung-burung seolah enggan berkicau di waktu fajar. Di jantung kota itu, di dekat pusara suci sang kakek, berdiri seorang lelaki yang memikul beban langit di pundaknya. Imam Hussein alaihi salam menatap kejauhan dengan tatapan yang melampaui batas-batas bangunan tanah liat dan batu, menembus waktu menuju sebuah padang yang belum pernah ia pijak, namun sudah ia kenali baunya melalui wahyu dan garis takdir. Dunia sedang berubah di sekelilingnya. Kekuasaan telah menjadi komoditas, dan agama mulai dijadikan jubah untuk menutupi ambisi-ambisi yang fana. Orang-orang mulai lupa bahwa Islam bukan sekedar tentang siapa yang duduk di atas singgasana, melainkan tentang bagaimana keadilan ditegakkan di atas bumi. Imam Hussein melihat bagaimana virus-virus kekufuran batin dan kemunafikan mulai menggerogoti sendi-sendi umat. Ia tidak melihat ini sebagai ancaman terhadap kedudukannya, karena baginya, kedudukan adalah sesuatu yang lebih rendah dari debu di bawah telapak kaki seorang musafir. Ia melihat ini sebagai ancaman terhadap kebenaran yang dibawa oleh ayahnya, Ali bin Abi Thalib, dan kakeknya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langkah kakinya perlahan menyusuri jalanan Madinah yang mulai sepi. Setiap sudut kota ini adalah memori. Di sini ia pernah digendong oleh manusia paling mulia. Di sana ia pernah melihat ibunda tercinta, Sayyidah Fatimah, menebar kasih sayang. Namun kini, Madinah seolah menjadi terlalu sempit bagi kebenaran yang ia genggam. Tekanan dari penguasa yang zalim di Damaskus menuntut sesuatu yang mustahil, sebuah pengakuan atas kebatilan. Bagi Husain, memberikan baiat kepada kezoliman bukan sekadar kesalahan politik, melainkan pengkhianatan terhadap fitrah kemanusiaan dan janji suci kepada Tuhan. Ia pulang ke rumahnya, duduk di hadapan lembaran-lembaran kertas yang akan menjadi saksi sejarah. Dengan tangan yang tenang, ia mulai menuliskan wasiatnya kepada saudaranya, Muhammad bin Hanafiyah. Pena itu bergerak bukan karena keinginan untuk berperang, melainkan karena panggilan untuk memperbaiki umat kakeknya. Ia menulis dengan tinta yang kelak akan digantikan oleh darahnya sendiri. Dalam surat itu, ia menegaskan sebuah premis yang akan mengguncang sejarah, bahwa keluarnya ia dari Madinah bukan untuk mencari kedudukan duniawi, bukan pula untuk membuat kerusakan atau mencari kemasyhuran. Ia keluar untuk sebuah misi yang ia sebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan yang baik dan mencegah yang buruk. Kalimat-kalimat yang ia susun dalam surat itu adalah sebuah deklarasi kebebasan jiwa. Ia menyadari sepenuhnya bahwa siapapun yang mengikutinya dalam perjalanan ini akan menghadapi maut, dan siapapun yang tinggal tidak akan pernah merasakan kemenangan sejati. Ini adalah paradoks cinta yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Sang Pencipta.
Kemenangan dalam kamus Husain bukanlah keberhasilan menduduki istana, melainkan keberhasilan menjaga integritas agama agar tetap murni, meski harus dibayar dengan nyawa. Persiapan pun dimulai. Namun persiapan ini sungguh ganjil bagi ukuran manusia duniawi. Jika seseorang hendak merebut kekuasaan, ia akan mengumpulkan para panglima perang, menghimpun ribuan tentara dengan pedang-pedang yang tajam, dan menyimpan logistik yang cukup untuk bertahun-tahun. Namun Husain berbeda. Ia justru mengumpulkan anak-anak kecil, para wanita, dan anggota keluarganya. Ia membawa adik perempuannya yang penuh keteguhan, Zainab, serta putra-putranya yang masih belia. Ini adalah cara batiniah untuk memberitahu dunia bahwa perjalanan ini bukanlah tentang penaklukan militer. Mana ada orang yang pergi berperang, mencari tahta dengan membawa bayi yang masih menyusu. Ini adalah perjalanan kesaksian. Ini adalah ziarah cinta yang akan berujung pada pengorbanan besar. Suasana malam di Madinah saat keberangkatan itu terasa sangat menyayat hati. Bayangan-bayangan panjang jatuh di atas tanah merah. Imam Husain alaihi salam mengunjungi makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk terakhir kalinya. Di sana ia mengadu, bukan karena takut akan kematian, melainkan karena beratnya tanggung jawab untuk menjaga cahaya Islam agar tidak padam. Ia seolah mendengar suara dari dalam kubur yang menguatkan hatinya. Sebuah bisikan gaib yang menjanjikan kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan, yang hanya bisa dicapai melalui ujian yang maha dahsyat. Ketika rombongan mulai bergerak meninggalkan Madinah menuju Mekah, penduduk kota itu menyaksikan dengan mata yang basah. Mereka melihat sang pangeran pemuda surga pergi meninggalkan kota kelahirannya. Ada kesedihan yang mendalam, seolah cahaya matahari ikut meredup bersama langkah kaki rombongan itu. Husain tidak menoleh ke belakang. Pandangannya lurus ke depan, ke arah masa depan, di mana ia akan menjadi mercusuar bagi setiap orang yang tertindas sepanjang zaman. Di sepanjang perjalanan menuju Mekah, Husain menjadi figur yang penuh ketenangan. Setiap kali malam tiba dan api unggun dinyalakan di tengah padang pasir, ia akan duduk merenung, menatap bintang-bintang. Baginya, setiap bintang adalah saksi atas janji yang telah ia buat di alam ruh. Ia seringkali teringat akan ucapan ayahnya tentang kematian yang selalu mengintai. Kematian baginya bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebuah gerbang menuju pertemuan yang paling dirindukan. Ia melihat kematian bagi manusia seperti kalung yang indah di leher seorang wanita, sebuah perhiasan yang melengkapi kehormatan seorang insan. Perjalanan ini adalah sebuah madrasah berjalan.
Setiap langkah kaki untanya adalah pelajaran tentang zuhud. Setiap tetes keringatnya adalah simbol dari kesabaran yang tak bertepi. Ia tidak membawa ambisi untuk memerintah, karena ia tahu bahwa kepemimpinan yang hakiki terletak pada pengabdian kepada Tuhan dan sesama manusia. Di dalam hatinya tidak ada kebencian kepada musuh-musuhnya. Yang ada hanyalah rasa iba yang mendalam, karena mereka telah tertipu oleh fatamorgana dunia yang menipu. Sesampainya di Makkah, ia tidak berhenti mencari cara untuk menyelamatkan umat. Namun, ia menyadari bahwa kesucian Ka'bah tidak boleh dicemari oleh pertumpahan darah. Jika ia tetap di sana, musuh-musuhnya akan membunuhnya di tempat yang paling suci itu. Maka, dengan keberanian yang tak tertandingi, ia memutuskan untuk mengubah ibadah hajinya menjadi umroh dan segera berangkat menuju Irak. Keputusan ini mengejutkan banyak orang. Namun bagi Hussein, menjaga kehormatan rumah Tuhan dan menjaga esensi agama jauh lebih penting daripada sekedar menjalankan ritual fisik, jika hal itu justru membahayakan kelangsungan kebenaran. Babak pertama dari tragedi agung ini ditutup dengan pemandangan rombongan kecil itu membelah padang pasir yang luas. Di bawah terik matahari yang menyengat, Hussein berdiri sebagai simbol perlawanan tanpa kekerasan fisik, melainkan perlawanan nilai. Ia membawa bendera kebenaran yang tidak akan pernah bisa ditumbangkan oleh pedang manapun. Madinah telah ia tinggalkan, Makkah telah ia lalui, dan kini takdir sedang menantinya di sebuah tanah bernama Karbala. Sebuah tempat yang kelak akan menjadi saksi bahwa perjuangan demi agama adalah perjuangan yang melampaui segala kemewahan dunia. Dunia mungkin melihatnya sebagai seorang yang kalah karena ia meninggalkan kenyamanan rumahnya. Namun sejarah akan mencatatnya sebagai satu-satunya manusia yang menang, justru di saat ia menyerahkan segalanya. Disinilah letak keindahan Islami dari kisah ini, bahwa puncak dari keimanan adalah keridhaan mutlak atas kehendaknya, dan puncak dari kemuliaan adalah keberanian untuk berkata tidak pada kezoliman, meski seluruh dunia berdiri di sisi yang berlawanan. Hussein terus berjalan, dan bersamanya berjalan pula nurani kemanusiaan yang akan terus menyala hingga akhir zaman. Matahari seolah berhenti di puncak langit, memuntahkan panas yang sanggup melelehkan tekad baja. Namun, di tengah hamparan padang pasir yang memisahkan Makkah dan Irak, serombongan kecil manusia tetap melangkah dengan ritme yang tenang. Di barisan paling depan, Imam Hussein alaihi salam berkuda dengan punggung tegak, menjadi sandaran bagi mata-mata yang mulai lelah di belakangnya. Perjalanan ini bukan sekadar perpindahan raga dari satu titik ke titik lain, melainkan sebuah migrasi spiritual yang semakin menjauh dari kenyamanan duniawi menuju pelukan takdir yang telah digariskan sejak zaman azali. Debu-debu halus berterbangan, menyelimuti jubah-jubah mereka. Namun tak sedikit pun mampu memudarkan cahaya ketulusan yang terpancar dari wajah-wajah para pengikutnya. Imam Hussein menatap cakrawala yang bergetar karena fata morgana. Di matanya,
Gurun ini bukan lagi sekadar hamparan pasir yang gersang, melainkan sebuah panggung besar, tempat pembuktian cinta seorang hamba kepada penciptanya. Beliau menyadari sepenuhnya bahwa setiap langkah kaki unta mereka sedang menuliskan bait-bait puisi pengabdian yang tidak akan pernah terhapus oleh badai pasir manapun. Dalam keheningan perjalanan yang hanya diiringi suara langkah kaki hewan tunggangan, pikiran sang imam kembali melayang pada makna kehidupan. Baginya, dunia yang diperebutkan oleh banyak orang dengan saling sikut dan saling bunuh hanyalah sebuah persinggahan yang singkat. Beliau merenung tentang hakikat maut yang seringkali dianggap sebagai momok yang menakutkan oleh para pencinta dunia. Namun, di dalam batinnya yang suci, kematian telah mengalami transformasi makna. Beliau merenungkan sebuah perumpamaan yang sangat indah namun menggetarkan, bahwa maut bagi anak cucu Adam tak ubahnya seperti kalung yang melingkar indah di leher seorang gadis muda. Sebuah kalung bukanlah beban yang menyiksa, melainkan perhiasan yang menyempurnakan keelokan. Demikian pula kesyahidan bagi mereka yang berjalan di jalan Allah. Ia adalah puncak dari keindahan hidup, sebuah medali kehormatan yang dianugerahkan Tuhan kepada jiwa-jiwa yang telah menang melawan ego dan ketakutan mereka sendiri. Keheningan gurun itu seolah menjadi saksi betapa Imam Hussein tidak membawa dendam di dalam hatinya. Meski beliau tahu bahwa di depan sana ribuan mata pedang sedang diasah untuk menebas lehernya, tidak ada guratan amarah di keningnya. Yang ada hanyalah rasa rindu yang meluap, rindu yang serupa dengan rindu Nabi Yakub alaihi salam saat menanti kepulangan Yusuf. Beliau merindukan kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merindukan ayahnya, sang singa Allah, dan beliau merindukan ibundanya yang suci. Bagi Husain, perjalanan menuju kesyahidan adalah perjalanan pulang ke pelukan keluarga surgawinya. Namun, ujian demi ujian mulai menampakkan wajahnya. Di tengah perjalanan yang terik itu, sebuah kabar datang, menghantam seperti petir di siang bolong. Berita tentang kematian Muslim bin Aqil, utusan setia sekaligus sepupunya yang dikirim ke Kufah, sampai ke telinga sang imam. Muslim telah dikhianati, dibiarkan sendirian dalam pengepungan, dan akhirnya gugur sebagai martir pertama dari kafilah cinta ini. Berita itu membawa awan kelabu di atas rombongan. Para wanita mulai terisak dalam diam, dan para pria menundukkan kepala dengan dada yang sesak. Disinilah kejujuran Imam Hussein diuji di hadapan para pengikutnya. Beliau tidak menyembunyikan kenyataan pahit itu di balik kata-kata manis atau janji kemenangan politik. Dengan ketegaran yang luar biasa, beliau menyampaikan kabar duka itu kepada semua orang. Beliau memberikan pilihan yang paling adil bagi siapa saja yang merasa bahwa perjalanan ini terlalu berat. Bagi siapa saja yang mengira bahwa di ujung jalan ini ada tahta yang menunggu, beliau mempersilahkan mereka untuk berbalik arah. Beliau tidak menginginkan pengikut yang bergerak karena ambisi, melainkan mereka yang melangkah karena cinta yang murni. Sebagian kecil orang memang memilih untuk pergi,
menghilang di balik bukit-bukit pasir karena rasa takut yang menguasai. Namun, bagi mereka yang tersisa, berita itu justru menjadi bahan bakar yang membakar sisa-sisa keraguan di hati mereka. Mereka melihat pada Husain, dan mereka menemukan seorang pemimpin yang tidak pernah berbohong, meski untuk mempertahankan jumlah pasukannya. Mereka melihat seorang manusia yang lebih mencintai keselamatan agama kakeknya daripada keselamatan nyawanya sendiri. Perjalanan berlanjut ke wilayah yang disebut Nawawis. Di sana, alam seolah ikut bicara. Angin yang berhembus tidak lagi terasa panas, melainkan membawa aroma tanah yang lembab. Sebuah pertanda bahwa mereka mulai mendekati wilayah Irak. Imam Husain terus berkuda dengan ketenangan yang mengherankan. Beliau seringkali terlihat sedang bermunajat dalam diam, bibirnya bergerak tanpa suara, melantunkan zikir yang membuat hatinya tetap kokoh, meski dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Beliau melihat bagaimana penguasa saat itu mencoba mematikan cahaya Islam dengan kemewahan dan kekuasaan. Beliau melihat bagaimana keadilan telah menjadi barang langka yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang menjilat pada kekuasaan. Hal ini membuat tekadnya semakin bulat. Baginya, jika Islam hanya bisa diselamatkan dengan darahnya, maka biarlah pedang-pedang itu mencabik tubuhnya. Ini adalah sebuah pengorbanan sadar, sebuah pilihan yang diambil bukan karena tidak ada jalan keluar lain, melainkan karena inilah jalan yang paling mulia. Dalam setiap khotbahnya di sepanjang jalan, beliau selalu menekankan bahwa kebaikan sejati adalah kematian yang akan beliau hadapi. Beliau menyamakan dirinya dengan seekor unta yang berlari kencang di padang pasir, menuju sebuah takdir yang tak terelakkan di antara Nawawis dan Karbala. Ungkapan ini bukan lahir dari keputusasaan, melainkan dari sebuah keyakinan yang melampaui logika manusia biasa. Beliau tidak sedang mengejar kematian, namun beliau juga tidak sedang lari darinya. Beliau sedang menjemput janji Allah dengan kepala tegak. Rombongan kecil itu kini bagaikan seberkas cahaya di tengah kegelapan sejarah. Di sekitar mereka, dunia sedang sibuk bersolek dengan harta haram dan kemewahan palsu. Sementara di tengah gurun ini, kesederhanaan dan keturusan menjadi satu-satunya harta yang berharga. Anak-anak kecil di dalam rombongan, meski haus dan lelah, tetap terjaga karena melihat ketenangan di wajah sang imam. Zainab, sang Sri Kandi, terus menguatkan hati para wanita, menjadi pilar ketabahan yang tak tergoyahkan. Babak ini menggambarkan betapa perjuangan Imam Husain adalah sebuah pemurnian. Gurun pasir menjadi tempat penyaringan antara emas murni dan loyang. Hanya mereka yang memiliki mata hati yang sanggup melihat keindahan di balik penderitaan fisik yang mereka alami. Imam Husain telah menunjukkan bahwa pemimpin yang sejati adalah dia yang berada di garis depan dalam menghadapi bahaya, bukan yang bersembunyi di balik benteng-benteng kokoh sambil memerintah orang lain untuk mati demi kepentingannya. Matahari mulai terbenam di cakrawala, menyisakan warna merah saga yang seolah melambangkan darah yang kelak akan membasahi bumi Karbala.
Imam Hussein alaihi salam menghentikan kudanya sejenak, menatap ke arah utara. Di sana, di balik ufuk, sebuah padang sunyi bernama Karbala telah menunggu. Tempat itu akan segera menjadi saksi bisu tentang bagaimana sebuah agama dipertahankan, bukan dengan kata-kata indah di atas mimbar, melainkan dengan pengorbanan yang melampaui batas imajinasi manusia. Beliau tahu bahwa setiap butir pasir di tempat itu kelak akan meratapi apa yang terjadi. Namun, beliau juga tahu bahwa dari darah yang tumpah itu, pohon kebenaran akan tumbuh kembali dengan akar yang lebih kuat dan dahan yang menjulang ke langit. Perjalanan ini adalah tentang menjaga agar matahari Islam tidak tenggelam selamanya. Dan di bawah rembulan yang mulai menampakkan dirinya di atas padang pasir, Imam Hussein terus melangkah, membawa beban kemanusiaan, membawa misi kenabian, menuju satu titik yang akan mengubah wajah sejarah dunia untuk selamanya. Angin gurun bertiup membawa debu-debu tajam yang seolah ingin mengikis kulit. Namun langkah-langkah kuda rombongan Imam Hussein alaihi salam tetap teratur, meninggalkan jejak-jejak yang dalam di atas hamparan pasir Irak yang membara. Di ufuk utara, gumpalan debu raksasa mulai terlihat, menandakan datangnya sepasukan besar yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, 1000 penunggang kuda muncul seperti bayangan hitam yang mengepung cahaya. Mereka adalah pasukan yang dipimpin oleh Hur bin Yazid al-Riyahi, yang diutus oleh penguasa zolim untuk menghadang dan mempersempit ruang gerak sang imam. Suasana seketika menjadi tegang. Panas matahari yang menyengat terasa kian mencekam saat kedua kelompok itu berhadapan. Pasukan Hur datang dengan wajah-wajah yang kaku dan senjata yang terhunus. Namun ada sesuatu yang ganjil pada diri mereka. Bibir para prajurit itu pecah-pecah, lidah mereka keluh, dan mata kuda-kuda mereka tampak merah karena kehausan yang amat sangat. Di tengah padang yang tak bertepi itu, persediaan air mereka telah habis, dan maut akibat dehidrasi tampak lebih nyata daripada maut di ujung pedang. Dalam logika peperangan duniawi, inilah saatnya bagi seorang pemimpin untuk menghancurkan musuhnya tanpa harus mengayunkan pedang. Imam Hussein hanya perlu membiarkan mereka dalam dahaga, menunggu hingga satu persatu dari mereka tumbang karena panas, lalu kemenangan politik akan berada di tangannya. Namun, Hussein bukanlah pengejar kemenangan duniawi. Beliau adalah cermin dari akhlak kakeknya, sang rahmat bagi semesta alam. Baginya, kemanusiaan tidak boleh dikorbankan demi ambisi kekuasaan, bahkan terhadap mereka yang datang untuk menangkapnya. Dengan ketenangan yang menghujam jiwa, Imam Hussein memerintahkan para sahabatnya untuk mengeluarkan seluruh persediaan air yang mereka bawa. Bukan hanya untuk diri mereka sendiri, bukan hanya untuk musuh-musuh yang kehausan itu, melainkan juga untuk kuda-kuda musuh yang terengah-engah. Di atas tanah yang kering kerontang itu, terjadi sebuah pemandangan yang tak masuk akal bagi sejarah peperangan. Sang calon korban justru menjadi penyelamat bagi calon pembantainya.
Satu persatu prajurit Hur menerima kantong air dari tangan para pengikut imam. Air yang jernih dan sejuk itu mengalir di tenggorokan mereka yang terbakar, mengembalikan nyawa yang hampir terbang. Imam Hussein sendiri dengan tangan sucinya membantu seorang prajurit musuh yang sudah terlalu lemas untuk memegang kantong airnya sendiri. Dalam setiap tetes air yang diberikan, terpancar sebuah pesan yang lebih tajam dari pedang manapun, bahwa perjuangan ini adalah tentang cinta, bukan kebencian, tentang kehidupan, bukan sekadar kematian. Pemandangan ini menyentak nurani Hur bin Yazid al-Riyahi. Di balik baju zirah dan kepatuhannya pada perintah atasan, ia mulai melihat perbedaan yang sangat kontras. Di satu sisi, ia membela penguasa yang memerintah dari istana megah dan menuntut darah. Sementara di depannya berdiri seorang lelaki yang memberikan nyawa melalui setetes air di tengah padang pasir. Hur mulai merasakan getaran yang aneh di dalam dadanya. Sebuah benih keraguan yang mulai tumbuh terhadap kebenaran pihak yang ia bela. Namun tugas tetaplah tugas. Setelah dahaga mereka terobati, Hur menyampaikan maksud kedatangannya untuk membawa Imam Hussein menuju Kufah. Disinilah kebijaksanaan sang imam kembali bersinar. Beliau tidak menunjukkan rasa takut atau kemarahan. Beliau hanya menjelaskan dengan bahasa yang lembut namun tegas, bahwa kehadirannya adalah atas undangan penduduk Kufah yang meminta bimbingan untuk kembali ke jalan agama yang benar. Beliau membawa tumpukan surat dari mereka sebagai bukti bahwa ia tidak datang untuk menjajah, melainkan untuk melayani. Pertemuan di padang pasir ini menjadi sebuah jeda yang sakral. Meskipun secara fisik mereka adalah lawan, namun kehadiran Imam Hussein telah menciptakan sebuah aura kedamaian yang melingkupi tempat itu. Bahkan saat waktu sholat tiba, pasukan musuh berdiri di belakang Imam Hussein, mengikuti gerakannya dalam sujud dan rukuk yang khusyuk. Sebuah ironi yang indah. Mereka bersatu dalam ibadah kepada Tuhan yang sama. Meskipun beberapa hari lagi, mereka akan berada di sisi yang berseberangan dalam sebuah tragedi yang paling memilukan. Imam Hussein terus menunjukkan bahwa perjuangannya adalah perjuangan nilai. Beliau tidak memanfaatkan situasi lemah musuhnya untuk keuntungan pribadi. Jika beliau menginginkan dunia, beliau akan membiarkan Hur dan pasukannya mati kehausan, lalu melenggang menuju singgasana. Namun, beliau memilih untuk menyelamatkan mereka, karena beliau tahu bahwa tugas seorang imam bukan untuk menguasai tubuh manusia, melainkan untuk menyelamatkan jiwa mereka dari kegelapan. Hari-hari itu menjadi hari-hari yang penuh renungan bagi siapapun yang menyaksikannya. Rombongan kecil itu kini bergerak perlahan, diikuti oleh pasukan Hur yang menjaganya dari jarak dekat. Setiap kali mata Hur beradu dengan tatapan Imam Hussein, ia merasa seolah hatinya sedang dibasuh. Ada kewibawaan yang tidak dibuat-buat. Ada keteduhan yang berasal dari kedekatan yang amat sangat dengan Sang Pencipta. Hussein tidak perlu berteriak untuk didengar. Diamnya saja sudah merupakan sebuah khotbah tentang kemuliaan. Gurun pasir yang sunyi itu menjadi saksi bagaimana seorang manusia suci mempraktekkan Islam yang sebenarnya.
Islam yang mengajarkan bahwa musuh yang sedang menderita tetaplah seorang manusia yang berhak mendapatkan kasih sayang. Islam yang mendahulukan rasa syukur daripada rasa dendam. Imam Husain ingin dunia melihat bahwa agama yang ia bela adalah agama yang menjunjung tinggi kehormatan nyawa manusia, bukan agama yang digunakan sebagai alat untuk menindas sesama. Seiring matahari yang terus bergerak ke arah barat, rombongan itu semakin mendekati Karbala. Nama tempat itu mulai terdengar, membawa getaran yang menyayat di hati sang imam. Karb, penderitaan, dan bala, ujian. Tanah yang gersang itu seolah telah bersiap untuk meminum darah suci yang akan tertumpah di atasnya. Namun, sebelum badai ujian itu benar-benar menerjang, Imam Husain telah menanamkan sebuah pelajaran besar tentang kedermawanan jiwa yang tak berbatas. Bab ini menutup kisahnya dengan pemandangan Hur yang mulai goyah dalam pendiriannya. Ia melihat betapa Imam Husain tidak membawa sedikit pun virus kekufuran atau ambisi jahat seperti yang dituduhkan oleh penguasa di Damaskus. Sebaliknya, ia melihat seorang nabi kecil yang sedang berjalan menuju pengorbanan terbesarnya. Air yang diberikan Husain bukan hanya membasahi kerongkongan pasukan Hur, tapi juga mulai mencairkan kebekuan hati mereka. Di bawah langit sore yang mulai menguning, Imam Husain tetap tenang. Beliau tahu bahwa ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Pasukan-pasukan lain dari penjuru Irak akan segera datang untuk mengepungnya. Air yang hari ini ia berikan dengan sukarela kepada musuhnya, kelak akan menjadi barang yang sangat mahal baginya, bagi anak-anaknya, dan bagi bayi-bayinya yang masih menyusu. Namun, Husain tidak menyesal. Baginya, memberikan air kepada yang haus adalah sebuah kewajiban agama yang melampaui perhitungan strategi perang. Inilah kemenangan pertama Husain sebelum pertempuran dimulai, kemenangan moral. Ia telah menunjukkan bahwa seorang mukmin sejati tidak akan pernah kehilangan jati dirinya, bahkan di bawah ancaman maut. Ia telah membuktikan bahwa agama adalah tentang memberi, bukan mengambil. Dan di tengah kesunyian gurun yang kian mendingin, rombongan itu terus melangkah menuju takdir yang akan menjadikan nama mereka abadi sebagai simbol kebenaran yang tak akan pernah bisa dipadamkan oleh kezoliman apapun. Cahaya kemuliaan itu terus berpijar, menembus debu-debu jalanan, membimbing jiwa-jiwa yang masih memiliki sebutir iman di dalam dadanya, untuk menyadari bahwa di depan mereka bukan sekadar seorang manusia biasa, melainkan sang pemegang panji kebenaran sejati yang sedang menuntaskan janji setianya kepada Tuhan semesta alam. Kegelapan mulai turun menyelimuti hamparan padang Karbala, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di kejauhan, api unggun dari ribuan tenda pasukan musuh tampak seperti mata-mata serigala yang lapar, mengepung sebuah titik kecil yang terang oleh cahaya keimanan. Malam itu adalah malam ke-10 di bulan Muharram. Sebuah malam yang akan dicatat oleh malaikat sebagai waktu di mana kesetiaan manusia diuji hingga ke batas yang paling ekstrim. Di tengah kesunyian yang mencekam itu,
Imam Hussein alaihi salam mengumpulkan para sahabat dan keluarganya di bawah atap langit yang berbintang. Suasana di dalam kam sang imam sangat kontras dengan hiruk-pikuk kesombongan di luar sana. Tidak ada suara dentingan pedang yang diasah. Tidak ada gelak tawa penuh nafsu kekuasaan. Yang terdengar hanyalah gumaman doa dan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang mengalir lembut, seperti gemericik air di tengah padang gersang. Imam Hussein berdiri di tengah mereka. Wajahnya tampak tenang, seolah-olah ia tidak sedang dikepung oleh kematian. Ia memandang satu persatu wajah para pengikutnya dengan tatapan penuh kasih sayang. Tatapan seorang ayah yang hendak melepaskan anak-anaknya menuju kemuliaan. Dalam sebuah tindakan yang melampaui segala bentuk kepemimpinan duniawi, Imam Hussein melakukan sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan oleh seorang panglima perang manapun. Ia memerintahkan agar lampu-lampu di dalam tenda dipadamkan, hingga kegelapan yang pekat menyelimuti mereka semua. Dalam kegelapan itu, beliau memberikan khutbah yang paling jujur dalam sejarah kemanusiaan. Beliau menyatakan bahwa musuh hanya menginginkan nyawanya, bukan nyawa para sahabatnya. Beliau membebaskan siapapun yang ingin pergi meninggalkan tempat itu untuk menyelamatkan diri. Beliau bahkan menyarankan mereka untuk menggunakan kegelapan malam sebagai pelindung, agar bisa pulang ke rumah masing-masing tanpa rasa malu. Ini adalah momen penyaringan jiwa yang agung. Imam Hussein ingin memastikan bahwa siapapun yang berdiri di sampingnya esok hari adalah mereka yang bergerak murni karena cinta kepada Allah, bukan karena paksaan atau rasa sungkan. Beliau ingin menunjukkan bahwa perjuangan agama ini tidak butuh jumlah yang besar, melainkan butuh hati yang bersih dan tekad yang bulat. Beliau meniupkan lilin harapan duniawi agar cahaya kebenaran ukhrawi bisa bersinar lebih terang di dalam dada mereka. Namun, keajaiban iman terjadi di dalam kegelapan itu. Tidak ada suara langkah kaki yang menjauh. Tidak ada debu yang berterbangan karena kuda yang dipacu lari. Alih-alih pergi, para sahabat justru mendekat. Isak tangis haru mulai terdengar, memecah kesunyian malam. Mereka menyatakan bahwa hidup tanpa Hussein adalah sebuah kehampaan yang lebih buruk daripada kematian. Bagi mereka, kematian bersama putra Fatimah adalah pintu menuju surga yang selama ini mereka rindukan. Kesetiaan mereka telah mencapai derajat di mana raga hanyalah titipan yang dengan senang hati mereka kembalikan kepada sang pemilik demi membela kebenaran. Di saat yang sama, di kam musuh yang berjarak hanya beberapa lemparan batu, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Sekelompok prajurit kecil dari pasukan Ibnu Ziyad mulai merasa terusik oleh ketenangan yang terpancar dari kam Imam Hussein. Mereka mendengar suara doa dan tangis kerinduan kepada Tuhan yang merambat melalui angin malam. Mereka melihat bagaimana sebuah kelompok kecil yang haus dan terkepung justru tampak lebih damai daripada mereka yang memiliki persediaan air dan senjata melimpah. Cahaya batin dari kam sang imam mulai menembus kegelapan hati 30 prajurit musuh. Dengan langkah diam-diam, mereka meninggalkan barisan kezoliman dan menyeberang menuju kam kebenaran, memilih untuk mati syahid bersama Hussein daripada hidup bergelimang harta
di bawah panji kelaliman. Malam itu juga menjadi saksi ketegaran luar biasa dari kaum wanita dan anak-anak. Sayyidah Zainab, dengan kekuatan jiwa yang diwarisi dari ibundanya, berkeliling dari tenda ke tenda. Ia menghibur anak-anak yang bibirnya pecah karena dahaga, memberikan ketenangan kepada hati yang gundah, dan menjadi tiang penyangga bagi moral seluruh kafilah. Tidak ada keluhan tentang air yang habis. Tidak ada caci maki terhadap musuh yang kejam. Yang ada hanyalah kepasrahan total kepada kehendak Allah. Mereka sadar bahwa esok hari sejarah akan berubah, dan mereka telah memilih untuk berada di sisi yang benar. Di sudut lain, Hur bin Yazid al-Riyahi, panglima yang sebelumnya menghadang sang imam, sedang mengalami gejolak batin yang hebat. Ia tidak bisa memejamkan mata. Bayangan saat Imam Hussein memberinya air di tengah padang pasir terus menghantuinya. Ia melihat perbedaan antara cahaya dan kegelapan dengan sangat jelas. Hur menyadari bahwa ia sedang berdiri di ambang jurang neraka jika ia tetap berada di barisan musuh Husain. Hatinya mulai luluh oleh keagungan akhlak sang imam yang lebih memilih memberi daripada menerima, lebih memilih memaafkan daripada membalas. Malam Asyura adalah malam di mana waktu seolah berhenti berputar. Langit Karbala menjadi saksi bisu atas dialog-dialog sunyi antara hamba dan Tuhannya. Imam Husain sendiri menghabiskan malam itu dalam sujud yang panjang. Baginya, setiap detik yang tersisa adalah kesempatan berharga untuk bercengkrama dengan sang kekasih, sebelum ia mempersembahkan segalanya sebagai kurban. Beliau tidak meminta kemenangan militer. Beliau tidak meminta agar musuh-musuh dibinasakan oleh petir dari langit. Beliau hanya memohon agar pengorbanannya diterima dan agar agama kakeknya tetap tegak berdiri meski ia harus jatuh di atas pasir yang panas. Ketulusan yang tercipta di malam itu begitu kuat, hingga udara di Karbala terasa dipenuhi oleh wangi surga. Para sahabat saling berpelukan, bukan untuk berpamitan, melainkan untuk saling menguatkan bahwa pertemuan mereka selanjutnya adalah di Telaga Kausar. Mereka telah menanggalkan semua atribut duniawi. Tidak ada lagi bangsawan, tidak ada lagi budak. Yang ada hanyalah para pencinta yang siap melompati maut demi sebuah prinsip. Kematian tidak lagi menjadi monster yang menakutkan, melainkan menjadi jembatan indah yang akan menghubungkan mereka dengan keabadian. Imam Hussein telah berhasil membangun sebuah benteng yang tidak bisa ditembus oleh senjata apapun. Benteng keyakinan. Beliau membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada jumlah pasukan atau kecanggihan senjata, melainkan
pada kejujuran niat. Malam itu, di tengah padang yang terasing, sebuah peradaban baru sedang dilahirkan. Peradaban nurani yang akan terus menginspirasi manusia sepanjang zaman untuk tidak pernah tunduk pada kezoliman, sesulit apapun situasinya. Saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur, warna merah mulai menghiasi langit, seolah-olah alam sedang mempersiapkan diri untuk menyaksikan tragedi paling menyedihkan sekaligus paling agung. Imam Hussein berdiri tegak, memimpin sholat subuh terakhir bersama para pengikutnya yang setia. Gerakan sujud mereka adalah sujud terakhir di bumi, namun menjadi awal dari sujud abadi di hadapan singgasana Arsy. Cahaya subuh itu menyinari wajah-wajah yang berseri-seri, wajah manusia-manusia yang telah lulus dari ujian malam penyaringan jiwa. Kafilah kecil itu kini berdiri di depan tenda-tenda mereka, menatap ribuan pasukan musuh yang mulai bergerak maju. Mereka tidak memiliki apa-apa lagi selain iman dan cinta. Namun, dengan iman dan cinta itu, mereka telah memenangkan pertempuran batin jauh sebelum pedang pertama diayunkan. Karbala telah bersiap untuk meminum darah suci, dan Imam Husain alaihi salam telah siap untuk memberikan segalanya demi Allah, demi agama, dan demi kemanusiaan yang lebih mulia. Inilah fajar kemenangan sejati yang terbungkus dalam selimut kesyahidan. Matahari 10 Muharram merangkak naik dengan cahaya yang terasa lebih perih dari biasanya. Padang Karbala kini bukan lagi sekadar hamparan pasir, melainkan sebuah altar raksasa yang telah siap menerima persembahan paling suci dalam sejarah manusia. Angin berhembus kencang, membawa aroma maut yang bercampur dengan wangi surga. Di hadapan Imam Hussein alaihi salam, ribuan pasukan berzirah besi berdiri dengan tombak yang berkilauan. Sementara di belakang beliau, hanya tersisa segelintir lelaki yang bibirnya telah menghitam karena dahaga. Namun matanya memancarkan cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh ketakutan. Pertempuran itu dimulai bukan dengan kebencian, melainkan dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Satu demi satu, para sahabat sang imam maju ke medan laga. Mereka tidak pergi untuk membunuh, melainkan untuk membuktikan bahwa kebenaran jauh lebih berharga daripada nafas yang tersisa. Tanah Karbala mulai meminum darah orang-orang mulia. Setiap kali seorang sahabat jatuh, langit seolah merunduk lebih rendah, dan bumi bergetar meratapi kehilangan jiwa-jiwa yang suci. Namun di tengah gemuruh teriakan perang, Imam Hussein tetap berdiri tegak, menjadi mercusuar yang memberikan ketenangan bagi keluarganya yang menyaksikan dari balik kain-kain tenda yang sederhana. Momen yang paling menggetarkan nurani terjadi ketika Hur bin Yazid al-Riyahi, sang panglima musuh, tidak lagi mampu menahan gejolak di dadanya. Ia melihat bagaimana Imam Hussein tetap memanjatkan doa di tengah hujan anak panah. Ia melihat kemuliaan yang tidak pernah ia temukan di istana para penguasa.
dengan penuh penyesalan yang mendalam, Hur memacu kudanya meninggalkan barisan kezaliman. Ia bersujud di kaki sang imam, memohon ampunan atas segala kekhilafannya. Imam Husain, dengan samudra maafnya, menyambut Hur bukan sebagai musuh, melainkan sebagai saudara yang telah kembali pada fitrahnya. Hur pun gugur sebagai martir, membuktikan bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi siapapun yang berani memilih kebenaran di saat yang paling sulit. Waktu seolah melambat saat satu persatu anggota keluarga Nabi mulai menyusul para sahabat. Para pemuda Bani Hashim yang wajahnya menyerupai cahaya rembulan, jatuh satu demi satu di atas pasir yang membara. Puncaknya adalah ketika sang imam sendiri berdiri sendirian di tengah medan laga. Tubuhnya telah dipenuhi oleh luka. Jubahnya terkoyak oleh sabetan pedang dan tusukan tombak. Namun, kegagahan beliau tidak luntur. Beliau tidak jatuh karena lemah, melainkan karena beratnya beban amanah yang sedang beliau tuntaskan. Dalam kondisi yang amat haus, beliau tetap tidak kehilangan akhlaknya. Beliau tidak mengutuk, melainkan terus bermunajat, memohon agar umat kakeknya diselamatkan dari kegelapan. Dunia menyaksikan sebuah paradoks yang agung. Secara fisik, Imam Husain sedang dihancurkan. Namun secara spiritual, beliau sedang meraih kemenangan yang paling mutlak. Setiap luka di tubuhnya adalah stempel keabadian. Beliau membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada siapa yang paling lama bertahan hidup, melainkan pada siapa yang paling setia menjaga prinsipnya hingga akhir hayat. Saat tubuh suci itu akhirnya tersungkur ke bumi, Karbala seketika menjadi sunyi. Alam semesta seolah menahan nafas. Darah yang tumpah itu meresap ke dalam tanah, menyuburkan akar-akar pohon keimanan yang selama ini mulai kering akibat kezoliman penguasa. Para musuh mengira bahwa dengan membunuh Husain, mereka telah memenangkan peperangan. Mereka mengira bahwa dengan memadamkan nyawa putra Fatimah, suara kebenaran akan senyap selamanya. Namun, mereka salah besar. Kematian Husain justru menjadi awal dari kebangkitan yang tak terbendung. Darah yang mereka tumpahkan berubah menjadi api yang membakar nurani setiap orang yang mendengarnya. Perjuangan itu tidak berakhir di atas pasir Karbala. Ia justru baru saja dimulai dan akan terus bergema melintasi zaman, melintasi benua, dan melintasi setiap hati yang merindukan keadilan. Kemenangan Husain adalah kemenangan moral yang abadi. Beliau telah menyelamatkan agama kakeknya dari virus-virus kehancuran dengan cara menjadikannya sebagai standar tertinggi kemuliaan manusia. Beliau menunjukkan bahwa Islam bukan tentang penaklukan wilayah, tapi tentang penaklukan ego. Beliau membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati adalah dia yang paling pertama memberikan segalanya, bukan yang paling terakhir menikmati fasilitas. Karbala telah menjadi madrasah cinta yang mengajarkan bahwa hidup di bawah bayang-bayang kezoliman adalah sebuah penderitaan, dan mati demi kebenaran adalah sebuah kebahagiaan yang hakiki. Setelah debu pertempuran mereda,
rombongan wanita dan anak-anak yang tersisa dibawa sebagai tawanan. Namun, meski tangan mereka terikat, jiwa mereka tetap merdeka. Sayyidah Zainab membawa suara kakaknya ke setiap kota yang mereka lalui. Ia mengubah setiap tempat tawanan menjadi mimbar kebenaran. Ia membuat para penguasa yang sombong gemetar di atas singgasananya, hanya dengan kalimat-kalimat yang tajam dan penuh keimanan. Tanpa pedang, Zainab meneruskan perjuangan Husain, membuktikan bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa ditawan oleh rantai besi manapun. Hingga hari ini, setiap butir pasir di Karbala seolah masih membisikkan nama Husain. Beliau tetap hidup dalam setiap perlawanan terhadap penindasan. Beliau tetap hidup dalam setiap sujud para pencinta Tuhan yang tulus. Beliau telah menukar dunia yang fana dengan kedudukan yang abadi di sisinya. Pengorbanan itu bukan demi harta, bukan demi tahta, tapi demi menjaga agar cahaya ilahi tetap bersinar di bumi ini. Karbala bukan lagi sekadar nama tempat, melainkan sebuah lambang bahwa dimanapun keadilan ditegakkan, di sanalah Husain berada. Kisah ini ditutup dengan sebuah refleksi yang mendalam bagi setiap insan, bahwa dalam hidup kita seringkali dihadapkan pada pilihan antara kenyamanan duniawi yang menipu atau kesulitan di jalan kebenaran yang membawa berkah. Imam Husain telah memberikan teladan bahwa kemenangan sejati seringkali terbungkus dalam selimut penderitaan, dan kejayaan yang hakiki hanya bisa dicapai melalui keikhlasan yang total. Beliau telah pergi, namun warisannya tetap menjadi lentera bagi siapapun yang sedang berjalan di tengah kegelapan sejarah. Kini ribuan tahun telah berlalu, namun nama Husain alaihi salam tetap harum mewangi, sementara nama para pembantainya terkubur dalam kehinaan dan kutukan sejarah. Inilah bukti bahwa janji Allah itu nyata, bahwa yang hak akan tetap berdiri tegak dan yang batil pasti akan lenyap. Perjuangan Imam Husain bukan demi dunia, tapi demi agama. Bukan demi diri sendiri, tapi demi kita semua, agar tetap memiliki harga diri sebagai manusia. Dan di akhir perjalanan yang panjang ini, kita menyadari bahwa Husain tidak pernah benar-benar mati. Ia telah menjadi denyut nadi dalam setiap jantung yang mencintai kebenaran.